dong. Iya, gerak. Itu mah nggak gerak. Gerak itu harus ada perpindahan kayak aku lari ke lingkaran ini. Iya deh, aku nggak gerak karena nggak bisa. Tapi kalau gitu artinya kamu juga nggak gerak. Kok gitu kan aku habis lari. Kamu larinya dari mana? Ya dari sini. Terus berarti mana? Ya juga. Berarti artinya mungkin kamu alias kamu nggak gerak nih. Gimana? Aku habis lari, tapi perpindahan kosong. Kok itu deh? Aku jadi bingung. Daripada ini deh. Apaan tuh? Nih, kita tonton video itu dulu. Halo, di video kali ini kamu akan belajar tentang besaran dalam gerak lurus berupa posisi, jarak dan perpindahan. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat, dan percepatan. Kita bahas poin pertama ya, tapi sebelum itu kita harus cari tahu dulu, apa itu gerak? Kakak lagi melancong ke Inggris nih, sekalian ngajakin kamu belajar tentang gerak. Mendengar istilah gerak, tentunya udah gak asing lagi buat kita. Mau ngapain aja dan kemana aja pasti kudu gerak dulu, iya nggak? Jadi sebenarnya apa sih gerak itu? Di fisika, suatu benda dikatakan bergerak jika posisi benda itu tuh berubah terhadap suatu acuan tertentu. Maksudnya gimana, Kak? Gini, sekarang situasi kita lagi di London nih. Anggap kamu sedang duduk di dalam bus double decker. Itu tuh bus unik yang jadi ikon kota London. Bus ini sedang gerak ninggalin bus stop alias pemberhentian bus. Terus kakak lagi di bus stop itu tuh, duduk diam. Gak nungguin bus sih, cuman capek aja bikin duduk. Nah, jika bus stop ini dianggap sebagai acuan, menurut kakak, kamu bergerak ninggalin bus stop. Kenapa? Ini karena posisi kamu berubah setiap saat terhadap bus stopnya. Kalau acuannya bus itu sendiri, apakah menurut orang-orang di dalam bus, kamu itu bergerak? Jawabannya B. Gak gerak ya? Kenapa? Karena kamu gak gerak terhadap bus. Posisi kamu setiap saat gak berubah terhadap bus, karena kamu diam aja duduk di dalam busnya. Nah, beda kan? Menurut kakak yang di bus stop, kamu gerak. Tapi menurut orang di dalam bus, kamu diam. Jadi siapa yang benar? Dua-duanya. Gerak itu relatif ya. Bisa aja menurut kamu suatu benda itu bergerak.
Sedangkan يعطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كعسل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا حلوا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح ممدود وزن ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنزلناهن orang lain belum tentu benda itu bergerak, tergantung mau lihat dari acuan apa, gitu. Makanya kalau di fisika, benda yang bergerak itu harus dinyatakan acuannya, karena kalau enggak, ya nggak ada arti. Jadi cerita antara kita jadinya gini, kamu naik bus double decker yang sedang bergerak terhadap Kak Rika yang sedang diam di bus stop. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا Kelihatan di sini. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من صدر يكون ومالئون منها البطون Benda yang gerak sama acuan geraknya. Yang bergerak itu kamu dilihat dari bus stop sebagai acuan. Ingat-ingat ya. Sip? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبادل. Yuk sekarang kita bahas posisi. Posisi itu merupakan letak suatu benda أورأتم ما الذي تشربون أأنتم أنشأتموه من المزن أم نحن المنشئون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون. pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Buat nyatain posisi suatu benda, kamu harus perhatiin 3 hal nih.
Yang pertama, acuan. Yang kedua, arah. Dan yang ketiga, nilai dan satu. Wan, dicatat ya, acuan itu patokannya apa atau siapa. Misalnya, acuannya titik O, atau kamu, atau kakak. Terus arahnya terhadap acuan itu kemana? Ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, dan lain-lainnya. Kemudian nilai dan satuannya. Besar letak suatu benda terhadap acuannya seberapa jauh. Yang dinyatain pakai satuan sentimeter, meter, atau kilometer, dan seterusnya. Karena posisi ini punya nilai dan arah, maka posisi merupakan besaran vektor. Diingat-ingat. Langsung contoh sederhana ya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan posisi A dan C jika titik acuannya titik O. Kita buat standar posisi ya. Pada negatif artinya benda di arah kiri acuan. Pada positif artinya benda di arah kanan acuan. Jangan lupa, ngatain posisi harus dengan acuan, arah, nilai, dan satuan. Perhatiin posisi titik A. Udah? Terlihat titik A ada di negatif 3 cm. Nah, kakak tulis di sini jadi XA sama dengan minus 3 cm. Ingat tadi, negatif itu nunjukin arahnya di kiri acuan. Nah, nyatain posisi titik A jadinya gini. Posisi titik A berjarak 3 cm di sebelah kiri titik O. 3 cm ini nilai dan satuannya. Sebelah kiri arahnya, dan titik O acuannya. Sekarang titik C. Letaknya ada di 2 cm dari titik O. Jadi kakak tulis XC sama dengan 2 cm. Tandanya positif ya, berarti di kanan O. Maka posisi titik C berjarak 2 cm di kanan titik O. Sekarang giliran kamu. Posisi B, D, dan E yang benar yang mana? Jawaban yang benar, B. Opsi A salah, karena titik E itu bukan di kiri titik O, tapi di kanan titik O. Itu kan nentuin posisi benda 1 dimensi. Kalau 2 dimensi gimana? Biasanya pakai koordinat kartesian yang titik acuannya 0,0. Langsung soal ya, perhatiin koordinat kartesian ini. Tentuin posisi titik Q dan R terhadap titik 0,0. Ingat ya, buat nentuin posisi suatu benda di koordinat ini, kamu harus nyatain posisinya dalam X, Y. Perhatiin, titik Q itu letaknya di sumbu X positif sebesar 4 satuan. Jadi kakak tulis di sini XQ sama dengan 4. Dan sumbu Y positif sebesar 3 satuan. Jadi di sini YQ sama dengan 3. Maka posisi titik Q pada koordinat kartesian ini ada di 4,3 satuan. Kalau titik R, sama aja caranya. Cek titik R di sumbu X dulu. Ada di mana coba? Di 0 kan? Maka XR sama dengan 0. Terus cek di sumbu Y. Dianya di bawah tuh, di sumbu Y negatif. Maka YR sama dengan negatif 4. Dapat deh posisi titik R ada di 0,-4. Sekarang giliran kamu. Jawabannya C.
P itu letaknya di sumbu X negatif sebesar 5 satuan. Jadi di sini XP sama dengan minus 5. Dan sumbu Y positif sebesar 1 satuan, yaitu YP sama dengan 1. Maka posisi titik P di koordinat kartesia ada di minus 5,1 satuan. Sedangkan titik S di sumbu X ada di 7 satuan, berarti XS sama dengan 7. Dan sumbu Y ada di 0, maka YS sama dengan 0. Maka posisi